semua, kembali lagi dengan aku, Merimat, fisioterapis. Oke, kali ini aku akan ngebahas tentang topik yang sering diperbincangkan, yaitu tentang kenapa pentingnya latihan dan kaitannya dengan CLBK. Apa itu CLBK? Teman-teman harus simak video ini sampai selesai pastinya. Ya, sebelum aku ngebahas tentang apa itu CLBK, pertama aku akan ngebahas tentang kenapa pentingnya latihan pada treatment fisioterapis. Jadi yang pertama, tujuan dari latihan itu ada banyak. Di antaranya, yang pertama untuk memperbaiki perkembangan fisik seperti kekuatan otot, waktu reaksi, daya tahan otot, fleksibilitas, dan kecepatan lari. Yang kedua, untuk mempertahankan kesehatan. Yang ketiga, untuk mencegah cedera. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kedisiplinan, semangat, kepercayaan diri, dan kesungguhan. Kenapa bisa? Nah, ketika kita latihan, ini akan terjadi meningkatnya sistem kerja tubuh secara menyeluruh. Di antaranya kardiovaskuler, itu jantung dan pembuluh darah, pernafasan, otot, dan hormonal. Nah, misalnya aku ambil contoh seorang atlet itu cedera pada otot paha bagian belakang. Nah, atlet ini akan datang ke fisioterapis untuk mendapatkan treatment yang lebih yang baik. Nah, sampai di fisioterapi, si atlet akan diberikan salah satu treatmentnya yaitu adalah latihan atau exercise. Nah, latihan di sini diharapkan nantinya akan terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, sehingga nutrisi dan oksigen akan lancar mengalir ke area yang mengalami cedera. Nantinya diharapkan terjadinya proses penyembuhan yang lebih cepat. Selain itu juga, setiap rangkaian gerakan pada latihan didesain untuk meningkatkan kemampuan dan melibatkan pembangkitan tenaga dan aktivitas otot serta melakukan adaptasi dan stimulasi yang berulang. Nah, kenapa jadinya setiap fisioterapis itu pasti memikirkan mendesain latihan seciamik mungkin agar kalian atau klien atau pasien itu nantinya suka melakukan exercise-nya, jadi nggak di skip latihannya. Jadi makanya ditanyain sesuai dengan hobi dan pekerjaan teman-teman. Makanya kalau ke fisioterapis itu pasti fisioterapinya suruh latihan, terus dibekelin juga latihan di rumah, latihannya sampai miring-miring, sampai jungkir balik gitu misalnya. Jadi itu semua tuh benefitnya untuk teman-teman agar mencapai goal treatment yang diharapkan. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya, kenapa sih harus latihan? Kenapa sih nggak pakai alat aja? Stop latihannya capek tahu. Nah, disinilah jawabannya. Ternyata penting sekali latihan itu. Terus apa kaitannya dengan CLBK? Next, aku bakal bahas lagi. Sekarang kita akan masuk tentang CLBK. Jadi apa ini CLBK ini? Mungkin teman-teman mikirnya cinta lama bersemi kembali gitu ya, bukan. Jadi CLBK ini merupakan salah satu akronim yang sering digaungkan oleh fisioterapis ternama dan juga panutan aku, yaitu Bapak Azeb Aziz. Beliau ini merupakan salah satu fisioterapi tim nasional Indonesia atau timnas sepak bola Indonesia. Dan Pak Asep juga sebagai founder dari Physiopreneur. Nah, Pak Asep di sini menjelaskan bahwa hati-hati terjadinya CLBK bila tidak melakukan treatment yang benar ataupun tidak melakukan treatment ke fisioterapis. Nah, sehingga menyebabkan CLBK ini. Nah, di postingan Pak Asep, aku juga mengambil aku angkat di sini, jadi nanti teman-teman bisa lihat, aku bakal post. Jadi di sini tentang why CLBK need exercise atau kenapa CLBK ini membutuhkan latihan. Dikatakan juga di sini bahwa fisioterapi akan memberikan latihan untuk mengulang pergerakan atau movement yang nantinya dapat mengurangi nyeri dan menjadi lebih stronger atau lebih kuat. Nah, itulah ada kaitannya CLBK dengan latihan. Jadi latihan ini sangat penting untuk menghindari terjadinya CLBK atau cedera lama yang belum kelar atau cedera lama yang bersemi kembali. Nah, itulah serangkaian tentang kenapa pentingnya latihan dan kaitannya dengan CLBK ini. Jadi sekarang teman-teman pasti udah tahu kenapa fisioterapi sampai memberikan latihan, sampai di rumah juga diberikan latihan. Semua itu juga untuk mencapai goal treatment nantinya, dan benefitnya juga ke teman-teman pastinya. Dan tidak ada lagi kata-kata udah stop
latihan, aku mau pakai modalitas, aku pakai alat aja cukup. Jadi tidak bisa seperti itu teman-teman. Jadi semua itu harus digabung antara modalitas dengan latihan. Jadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri pastinya. Ya, satu kalimat yang bakal aku sampaikan ke teman-teman yaitu do exercise, don't be lazy because exercise is medicine. Jangan malas untuk bergerak, ayo bergerak. Kita tingkatkan imun kita untuk mencegah terjadinya COVID ini selama masa pandemi yang ini. Oke teman-teman, sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa nantikan video aku selanjutnya karena banyak banget informasi yang bakal teman-teman dapatkan. Get better, get stronger.